Kali ini gue udah kedatangan sebuah TWS terbaru dari Ibex, yaitu Ibex Zelo. Kira-kira sebagus dan secanggih apa sih fitur yang dibawa oleh TWS terbaru dari Ibex ini? Bersama gue Afif, ini dia reviewnya. Buat desainnya sih selama gue review TWS ya, gue sama sekali belum pernah nemuin sebuah TWS yang punya desain seniat dan juga sespesial ini. Kenapa gue bisa bilang desainnya sespesial dan juga seniat ini? Karena material charging case-nya itu terbuat dari metal. Dan kayaknya gue belum pernah lihat ada TWS di luar sana yang pakai material charging case-nya terbuat dari metal. Berkat charging case-nya yang bermaterialkan metal, ngebuat build quality-nya itu jadi semakin premium dan juga solid. Hal inilah yang menjadi pembeda dari banyaknya TWS yang ada di pasar aksesori Indonesia. Ngomongin soal dimensi dari charging case-nya ini menurut gue nggak terlalu besar dan nggak terlalu kecil. Masih pas lah buat ditaruh di saku baju maupun di kantong celana. Terus, karena menggunakan material metal tadi, jadi terasa wajar aja ya bro. Kalau bobot TWS ini terasa mantap. Tapi ini terbilang masih wajar-wajar aja ya bro, karena gue masih ngerasa nyaman buat genggam charging case-nya ini. Feel premiumnya jadi semakin terasa saat gue pegang charging case-nya ini. Ini semua berkat finishing skuter bodinya yang udah doff halus, sedangkan beberapa TWS yang sebelumnya pernah gue review itu bodinya hanya terbuat dari plastik aja. Di bagian bodi depan charging case ini terdapat tulisan Ibex yang menjadi identitas dari TWS ini. Lalu di bawah tulisan Ibex terdapat LED indikator agar gue bisa tahu kapasitas baterai dari charging case ini tinggal berapa. Lalu di bagian kiri, kanan dan belakangnya kosong melompong, tidak ada apa-apa. Dan beralih ke bagian bawah terdapat port USB Type-C yang menjadi tempat untuk melakukan pengisian ulang baterainya. Lanjut, pas pertama kali gue buka charging case-nya ini nih, ini tuh terasa smooth banget bro, nggak kayak charging case TWS pada umumnya. Dan menariknya lagi nih, pas gue coba tutup charging case-nya ini nih, itu suaranya terasa bulat, nggak kopong seperti TWS lain yang masih bermaterialkan plastik. Pas gue cobain unit TWS-nya, feel nyaman langsung gue dapetin dalam sekejap. Ini semua berkat desainnya yang ergonomis dan juga ringan. Apalagi ear tips bawaan yang menempel di TWS ini tiba-tiba langsung fit aja nih di lubang telinga gue. Ngebuat TWS ini nggak gampang jatuh pas lagi dioperasiin. Menariknya pas gue cobain denger lagu selama kurang lebih 1 jam pakai TWS ini, gue masih ngerasa nyaman-nyaman aja. Telinga gue sama sekali nggak panas, bahkan rasa sakit yang biasa terasa di lubang telinga sama sekali nggak gue rasain. Oh iya, untuk ukuran batang TWS ini menurut gue nggak terlalu panjang dan nggak terlalu lebar. Ukurannya menurut gue pas banget di telinga, ngebuat gue ngerasa keren-keren aja nih pas pakai TWS ini kemana-mana. Yang ngebuat TWS ini itu terasa semakin premium adalah karena sudah ada fitur touchpad di kedua earbuds-nya ini. Yang mana sampai saat ini itu masih jarang banget gue temuin ya TWS yang punya fitur seperti ini. Dengan adanya teknologi ini, ngebuat gue semakin gampang untuk angkat maupun tutup telepon, play maupun pause lagu, previews maupun next lagu, bahkan gedein maupun kecilin volume pun juga bisa, hanya dengan menekan atau mengusap touchpad-nya. Di bagian earbuds-nya selain terdapat touchpad, terdapat pula 2 buah mikrofon, yang satu ada di bagian touchpad dan yang satunya lagi ada di dekat ear tips-nya. Terdapat pula indikator LED yang ada di bagian touchpad-nya, yang menyala merah saat dimasukkan ke dalam charging case, dan menyala warna biru saat dikeluarkan dari charging case-nya. Nah, ngomongin soal performa, TWS ini tuh punya sound driver sebesar 7 mm. Dimana berkat sound driver tersebut, ngebuat TWS ini tuh mampu ngeluarin suara stereo berkualitas tinggi yang mampu dibandingkan dengan TWS premium lain di luaran sana. Kualitas suara yang dihasilkan TWS ini itu menurut gue udah di atas ekspektasi ya, karena suaranya terdengar bulat, punya karakter flat white, bassnya bertenaga, dan juga punya clarity yang tinggi di kelasnya. Belum lagi dengan adanya teknologi crystal clear di treble dan mid-nya. Ngebuat TWS ini itu cocok banget buat kalian penikmat musik chill, lo-fi, jazz, klasik, bahkan juga rock. Tapi balik lagi ya, menurut gue kualitas suara itu bukanlah suatu hal yang objektif, melainkan sangat subjektif. Jadi, kalaupun menurut gue suaranya itu bagus, menurut kalian belum tentu suaranya juga bagus. Selain itu, TWS ini juga gunain chipset besutan Qualcomm yaitu QCC3040 yang disandingkan dengan Bluetooth version 5.2 yang ngebuat kinerja TWS ini jadi lebih efektif dan stabil, pancaran sinyal yang kuat, hemat konsumsi baterai, dan hasilin latensi yang rendah. Berkat adanya Bluetooth version 5.2 yang ada di TWS ini, ngebuat proses pairing Bluetooth ke segala macam HP Android maupun iOS jadi semakin mudah, dengan jarak transmisi Bluetooth sejauh 10 meter. Untuk konektivitasnya juga menurut gue seamless banget. Karena dengan pairing sekali aja lewat Bluetooth di HP, pas gue buka charging case-nya, TWS ini langsung terhubung secara otomatis. Selain dapat terhubung ke HP, TWS ini juga dapat terhubung ke laptop, tablet, bahkan smart TV sekalipun. Karena TWS ini support fitur One for All yang pastinya mudahin gue banget agar TWS ini selalu terhubung dengan beberapa perangkat pintar yang gue punya. Gue pun langsung penasaran buat ngejobain fitur Dual Active Noise Cancellation yang ada di TWS-nya ini. Karena menurut gue fiturnya ini tuh bener-bener terasa ya bro. Karena suara di sekitar gue itu bener-bener nggak kedengeran alias kedap suara.
Dengan adanya fitur tersebut, ngebuat suara bass dari TWS ini itu jadi makin berasa, mid-nya semakin alami, dan treble-nya juga jadi semakin jernih. Berkat fitur ini pula, bener-bener ngebantu gue banget pas lagi meeting online. Karena selain suara dari lawan bicara jadi terdengar lebih jelas, suara gue juga jadi punya fidelitas yang tinggi, bahkan di lingkungan yang bising sekalipun. Sementara, untuk kapasitas baterainya sendiri, baterai charging case-nya sebesar 450 mAh. Sedangkan untuk baterai earbud-nya sendiri sebesar 45 mAh. Yang ngebuat gue nggak worry untuk gunain TWS ini buat movie marathon maupun dengerin lagu favorit. Pihak Ibex juga ngeklaim kalau TWS ini bisa memutar film atau lagu non-stop selama 7,5 jam dan charging case-nya bisa standby selama 1 hingga 2 bulan. Dan fitur terakhir yang bikin gue makin geleng-geleng kepala lagi adalah karena TWS ini tuh punya fitur alias sertifikasi IPX4 alias splash proof. Yang bikin gue terasa aman kalau misalkan TWS ini tuh terkena cipratan air, mau itu air hujan, atau bahkan keringet gue sekalipun pas gue pakai buat olahraga. Kesimpulannya, menurut gue Ibex Zolo ini bener-bener ngebuat gue terkesan. Mulai dari desainnya yang pakai material doff halus, build quality-nya yang gahar, kualitas suaranya yang oke, punya fitur dual active noise cancellation, konsumsi baterainya yang awet, dan juga milikin sertifikasi IPX4 alias splash proof. Dimana kayaknya gue sama sekali belum pernah nemuin ya TWS yang punya fitur selengkap dan juga secanggih ini. Terus buat kalian yang udah mupeng banget nih sama TWS terbaru dari Ibex ini, tenang karena linknya gue taruh di kolom deskripsi di bawah. Akhir kata terima kasih banyak buat kalian yang nonton video ini sampai habis no skip-skip. Jangan lupa like, comment, share, dan juga subscribe channel untuk Pricebook Beauty, dan juga Pricebook Otomotif. Gue Afif pamit, Assalamualaikum.